Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Sadaqallahul azim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat. Ibrahim melaksanakan dengan sempurna tugas yang diembankan kepadanya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, sungguh aku jadikan engkau jadi pemimpin, jadi imam bagi seluruh manusia. Qala wa min dzurriyyati. Ibrahim juga berkata kepada Allah, ya Tuhan, jadikan juga sebahagian dari anak cucuku jadi pemimpin. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah berfirman, doamu aku kabulkan, namun janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Sadaqallahul azim. Ada beberapa hal yang disebut Allah dalam ayat itu. Pertama, Allah sebutkan wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingat oleh engkau ketika Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan beberapa bentuk ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah satu di antara dua orang yang disebut oleh Allah dalam Quran yang harus kita jadikan uswatun hasanah. Namun yang disebut Allah itu secara langsung dan tegas kedua orang itu kan. Pertama dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Itulah Nabi Ibrahim. Yang kedua Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang kita disuruh oleh Allah menjadikan ia sebagai uswatun hasanah kan. Kata Allah wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Allah mauji Nabi Ibrahim dengan banyak ujian. Kalau kita lihat perjalanan hidup beliau luar biasa perjuangannya. Beliau dalam rangka menegakkan akidah dan tauhid berhadapan dengan orang yang ketika itu menyembah patung kan. Dan patung yang mereka sembah dibuat oleh ayahnya Surangkan atau dibuat oleh Azar yang sebahagian katakan itu ayah angkatnya. Tapi dalam Al-Quran disebut Azar itu bapak Ibrahim. Jadi orang yang sangat berjasa dan sangat dakik joinyo, itulah orang yang membuat sembahan orang-orang ketika itu kan. Itu ujian pertama berhadapan ketika menegakkan agama yang mesti dihadapi adalah ayah sendiri kan. Dan ikut tentu Bapak dan Ibu-ibu perjuangan yang sangat berat. Kalau awak baduan orang mungkin menang kalah dan selesai sudah berjuang.
Tapi kalau baparang bacaka atau berlawanan dengan orang yang bajaso kawa atau seperti ayah, itu manang jadi abu, kalah jadi abang. Itu ujian pertama kan. Maka Allah sebutkan wa idzi batala Ibrahim. Belum lagi bapak dan ibu-ibu ujian ke Nabi awak berupa menegakkan agama. Ketika di saat banyak orang yang ingin menghancurkan agama. Bahkan bapak dan ibu-ibu penguasa yang luar biasa ketika itu. Nabi Ibrahim berhadapan dengan itu, Namrus kan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mampu menghadapinya. Kata para mufassir, ikut sebagai bentuk uswah di awak. Wah, hidup awak takkan pernah lepas dari ujian dan cobaan. Salamu idui awak, salamu angok ditampuh badan, salamu tua diuji di Allah kan. Makanya dalam Al-Quran ujian itu kadang elok, kadang tidak elok kan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan sesuatu yang tidak engkau senangi kan. Asyarru itu segala sesuatu yang tidak disenangi jiwa, miskin, bansai, bangkrut, sakit. Sebutlah turunannya, kata para ulama itu syarru kan. Tapi sebaliknya ada ujiannya al-khairu, yang disenangi jiwa, kayu, dapat jabatan, dan seterusnya yang indah-indah, yang enak-enak. Kata Allah itu adalah ujian kan. Maka Nabi Ibrahim adalah contoh diawak dalam menghadapi cobaan dalam hidup nangko. Maka tentu ketika ada cobaan yang terjadi, yang kita hadapi di hari-hari waksel, maka tentu wak mesti ingat Nabi Ibrahim alaihissalam ndak tanggung balik cobaannya. Kalau kate bado anjo ayah, yang ayah tuh pembuat patung, kalau ke bawah perintah untuk menyembelih anak kan, barajo balik itu. Kalau kawak kanak sendiri disuruh untuk meninggalkan anak dan istri di tempat yang tidak bisa nyomakan secara umum, tapi kita wajib meninggalkannya. Betapa luar biasa Siti Hajar, perempuan yang luar biasa pada ibu-ibu. Kalau Allah perintahkan nyo tinggalkan sadolahnya kan. Kalau Allah yang perintahkan nyo mampu hadapi itu dengan sekuat tenaga dan kemampuan ninyo kan. Nabi Ibrahim alaihissalam, coba dibayangkan, dapat tilas perjalanan hidup beliau menegakkan agama Allah yang hari kini dijadikan sebagai prosesi ibadah haji kan. Tawaf di Baitullah dibersihkan oleh Nabi Ibrahim dari kesyirikan kan. Bayangkan Bapak dan Ibu-ibu, Ka'bah yang dijadikan sebagai arah bagi umat Islam dalam beribadah, di situ dijadikan oleh orang-orang kafir sebagai tempat bergelantungannya patung-patung yang dijadikan sebagai Tuhan mereka. Sama dengan ketika menyembelih anak, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma tara. Kata Allah, ketika anaknya sudah sampai usaha agak remaja, as-sa'yu itu antara umur 13 sampai 17 tahun kan. Jadi anak yang remaja lah, yang kalau dalam usia kini namanya usia pancaroba, indah anak-anak alun lo dewasa. Biasanya semua pancaroba kok ingin mencubui sadolahnya kan. Makanya kalau punya anak wak sedang seumuran itu luar biasa, wak diujinya jua anak seumuran itu kan. Umur pancaroba tu datanglah ujian ke Nabi Ibrahim. Keceknya sembelih anak. Inni ara fil manam anni azbahuka. Saya lihat dalam mimpiku, saya disuruh Allah
untuk menyembelihmu, wahai Ismail. Sebab itu Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, di awal ayat 124 surat kedua Iko Allah sebutkan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nabi Ibrahim mampu memenuhi dan melaksanakan semua perintah itu. Ujian Allah mampu dihadapinya dengan sempurna. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, alun sabara ujian kawa ledokan. Di kalau ada kawa kaji awak nyambung pembahasan minggu yang silam, dosa besar orang yang mengingkari kewajiban haji. Kalaulah waklah mampu, jangan ditunda-tunda. Karena kalau orang sudah mampu taknya jalankan, maka bertanggung jawab ke Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban kepada Allah mengunjungi Ka'bah bagi siapa? Orang yang sudah ada istita'ahnya. Awak pai kasinan melakukan perjalanan napak tilas yang secara umum itu perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Paiwa kasinan dalam rangka menyempurnakan rukun Islam untuk awak. Bunyal Islamu ala khamsi. Tegakkan Islam atas 5 perkara. Nomor 5 tonggak yang kalimonyo adalah mengunjungi Baitullah, melakukan ibadah haji. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia. Akicah Allah qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah katakan, Ibrahim, saya jadikan kamu jadi imam di permukaan bumi nangko untuk manusia. Jadi Ibrahim jadi imam, itu Allah yang tunjuknya. Apakah ada hubungan dengan sebelumnya? Ada 2 pendapat ulama. Satu katakan ada hubungan. Di seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang tahan uji kan. Itu pemimpinnya. Pemimpin yang sukses itu adalah pemimpin yang sudah mampu menghadapi ujian kan. Berapa banyak pemimpin yang cengeng kan. Kalau dikritik langsung ditangkuknya orang kan. Orang yang jadi pemimpin sama orang yang tagak di tepi bukit kan. Tak tanggung gadang angin mambuih doh. Maka Allah katakan qala inni ja'iluka linnasi imama. Dalam kajian ilmu munasabah ada hubungan antara kalimat di depan dengan kalimat sesudahnya. Dia Allah katakan Ibrahim hadapi ujian. Ternyata fatamahun nyopanuhi nyojalankan taluk di nyomadui itu kan. Kalau awak mungkin jadi Nabi Ibrahim, mungkin angkat tangan awak kan. Andulai namrusnya, andulai apaknya, andulai kakobeh hurang sekoliliangnya, andulai perintah Allah menyembelih anak kan. 80 tahun lebih usianya baru dapat anak lah dapat ketika remaja, awak lah gaik kan. Kecil Allah dah biar anak. Kalau betul doa ganti kan kola jale salah mimpi. Kalau itu cobaannya gue, kecil awak ikut mimpi dia setan ganti. Cari-cari joaka, tapi ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menyempurnakan itu, menjalankan semua itu. Fa'atammahunna. Allah katakan inni ja'iluka linnasi imama. Allah katakan saya angkat kamu jadi pemimpin manusia di dunia. Pendapat kedua ikut tak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya. Artinya bahwa Ibrahim diangkat Allah bukan karena dia sudah memenuhi janji, bukan karena dia sudah menjalankan amanah, bukan karena nyotaluk madu ujian, bukan itu. Tapi Allah angkat Ibrahim alaihissalam menjadi imam karena Ibrahim adalah pantas dijadikan pemimpin. Maka nyok basalawat kan 2 siap baca dalam salatnya. Padahal 25 Nabi dan Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama
sallaita ala Ibrahim. Dak baca kama sallaita sama sallaita ala Isa. Dak baca kama sallaita Musa. Kami tapi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tandonyo kedua orang go sangat-sangat istimewa yang Allah abadikan sebagai uswah bagi awak dalam menjalani hidup. Bila mana awak pahami bahagian awal kalimat di surat ke-2 124 itu, Allah ajarkan kawan, dunia ko adalah wadah, tempat awak diuji di Allah kan. Namanya ujian kan tak selalu sakit, kan tak ada orang yang diuji lo gagal kan. Banyak orang yang naik kelas sudah diujikan. Ujian itu kadang memang menyakitkan, tapi sudah diuji biasanya manis kan. Orang sakit dia gih ube, mungkin banyak keluhannya, tapi sudah makan ube baru taraso dia benar ujian kok kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.